Perang dagang dan ketegangan ekonomi global semakin memunculkan korban tak diduga tidak hanya antara Amerika Serikat dan Cina, tetapi juga di kalangan sekutu-sekutu Barat. Beberapa negara besar kini menghadapi tantangan struktural yang mendalam mulai dari produktivitas yang stagnan, utang publik yang membengkak, hingga properti komersial yang runtuh. Inggris produktivitas lesu dan utang publik melonjak. Inggris menjadi salah satu kasus paling menonjol di dunia maju. Data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Inggris mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sebuah laporan oleh Institute for Fiscal Studies (IFS), dalam tahun sejak produktivitas hanya naik sekitar persen jauh di bawah rata-rata era sebelumnya. Sementara itu, rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PET) terus berada di tingkat tinggi. Menurut data Office for National Statistics (ONS), utang bersih sektor publik Inggris diperkirakan mencapai sekitar dari PET pada akhir Juni. Angka pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan perlambatan. Dalam kuartal kedua, PIB Inggris hanya tumbuh sebesar persen dibanding kuartal sebelumnya dan sekitar persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Inggris berada dalam posisi sulit, produktivitas rendah, pertumbuhan lambat, dan beban utang tinggi. Ketika pemerintah harus mencari jalan untuk meningkatkan penerimaan atau mengendalikan pengeluaran, maka ruang manuver fiskal menjadi semakin sempit. Amerika Serikat krisis properti komersial mengintai. Sementara itu, di Amerika Serikat, tekanan ekonomi muncul lewat sektor properti komersial yang menghadapi ujian berat. Data menunjukkan tingkat kekosongan gedung perkantoran nasional telah mencapai rekor mendekati. Sektor ini pun dipandang sebagai salah satu potensi sumber krisis keuangan selanjutnya. Sebuah survei global yang dilakukan Bank of America menemukan bahwa banyak manir dana melihat properti komersial sebagai risiko krisis kredit berikutnya. Ketika nilai properti turun, jaminan pinjaman melemah dan perbankan serta investor swasta berpotensi menanggung kerugian besar. Di level makro, hal ini bisa memperlambat aliran kredit, investasi dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Eropa ketergantungan pada Cina dan tantangan industri. Di Eropa, tantangannya tampak berbeda namun sama beratnya. Meskipun berstatus sebagai blok ekonomi besar, banyak negara anggota kini bergantung pada rantai pasok global, khususnya Cina, untuk bahan baku, teknologi dan komponen industri. Misalnya, produksi baterai kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan bahan tanah jarang banyak dioperasikan oleh perusahaan Cina dan Eropa menghadapi kesulitan membangun kemandirian sendiri secara cepat. Hal ini membuat Eropa dalam kondisi yang rentan menghadapi perubahan geopolitik. Sementara data spesifik industri otomotif atau bahan baku untuk Eropa terus diperbarui, satu hal jelas, tekanan di sektor industri dan ketergantungan eksternal bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Jika rantai pasok terganggu atau biaya naik, harga produksi akan menyeret konsumen dan produsen. Apa yang menyebabkan situasi ini? Dalam ketiga wilayah ini Inggris, AS, dan Eropa berbagai faktor struktural berperan. Produktivitas yang stagnan atau menurun Inggris contohnya, menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang hanya naik sedikit dalam dekade terakhir. Beban utang publik dan fiskal yang besar, utang tinggi membuat ruang bagi stimulus atau respons kebijakan menjadi terbatas. Inggris misalnya utangnya hampir dari pendet. Transformasi struktur ekonomi, sektor yang dulu dominan menghadapi disrupsi seperti perkantoran di Asia yang lesu setelah perubahan pola kerja. Ketergantungan eksternal dan globalisasi, Eropa menghadapi tantangan karena rantai pasok industri yang kuat di luar regionalnya, terutama Cina. Tantangan teknologi dan inovasi, negara-negara yang tidak berhasil berinovasi secara cepat menghadapi risiko tertinggal. Dampak bagi sekutu Barat. Menariknya, dalam konteks persaingan global antara kekuatan ekonomi besar seperti AS dan Cina, banyak sekutu Barat yang justru makin rentan. Inggris kini menghadapi tekanan ekonomi yang menghambat pilihan kebijakan fiskal dan moneternya. Di AS, masalah internal properti dan kredit bisa menjadi beban baru, meskipun secara global AS masih punya posisi ekonomi penting. Sementara Eropa harus mengimbangi kebutuhan industri dengan ketergantungan pada pihak luar. Dalam pandangan para analis, hal ini menunjukkan bahwa perang ekonomi global atau konflik tarif yang selama ini sering dilihat sebagai bipolar mungkin memiliki dampak yang lebih luas dan saling terkait. Sekutu selain pihak utama AS dan Cina juga menghadapi konsekuensi signifikan. Apa yang bisa dilakukan? Beberapa langkah yang sering disarankan oleh ekonomi makro dan lembaga riset antara lain, meningkatkan produktivitas melalui investasi teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan reformasi struktural, menjaga kestabilan fiskal agar memiliki ruang manuver jika terjadi guncangan ekonomi, mengurangi ketergantungan strategis pada rantai pasok tunggal atau eksternal, misalnya melalui diversifikasi industri atau lokalitas produksi, memperkuat regulasi dan pengawasan sektor keuangan, terutama ketika ada
Risiko akumulasi pinjaman dan aset yang lemah. Situasi ekonomi di Inggris, Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa tantangan global saat ini tidak terbatas pada persaingan besar antara bangsa-bangsa besar saja. Sekutu tradisional dan pilar ekonomi lama pun sedang diuji oleh perubahan struktural, utang yang menumpuk, dan transformasi industri yang cepat. Ketika negara-negara besar fokus pada dinamika geopolitik dan persaingan teknologi, tantangan dalam negeri productivity, utang, ketergantungan industri sering tersembunyi namun berpotensi lebih menyakitkan. Dengan demikian, penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk memperhatikan risiko-risiko ini sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Situasi ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah secara langsung hari ini, melainkan tentang siapa yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan global yang cepat dan kompleks.